Langsung. Sini Kompas TV, Pak mau menyambung lagi dari teman tim Iwan. Putusan tidak ada presidensial threshold kan, tapi kalau kita ingat kader NU banyak juga yang berkontribusi di partai politik. Mungkin ini membuka kesempatan buat NU mendorong juga kadernya. Atau yang kedua Pak, posisi arti kan juga rilis nama-nama 5 tokoh di tahun 2024. Salah satunya ada mantan presiden kita. Dari PBNU menanggapinya gimana? Gimana masyarakat harus bisa menanggapi hal itu, Pak? Ya, pertama soal threshold tadi itu ya, sekali lagi itu domain partai politik, silakan aja. Bahwa warga NU ada di mana, di semua partai politik, ya memang iya. Ya tergantung, kalau dia memang menonjol di partainya masing-masing bisa aja dia jadi calon gitu. Tapi ya jangan sampai tiba-tiba orang bikin partai cuma sekedar mau nyalon gitu kan. Nanti kan kasihan KPU-nya itu, kasihan yang nyoblos juga kalau calonnya kebanyakan. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Ya silakan saja di proses ya. Hal ini oleh lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk itu, punya otoritas untuk itu, yaitu lembaga-lembaga politik, mulai dari partai politik ke DPR, MPR dan pemerintah, ya silakan saja. Nah kemudian soal itu ya, apa yang terkorup ya, tuduhan terkorup itu ya, ini kan begini banyak. Ini NGO yang wacana yang mereka lontarkan ini dasarnya apa, publik sebetulnya juga tidak terlalu mengerti, dan kita juga tidak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak gitu. Kalau yang menetapkan itu misalnya lembaga tribunal misalnya ya, pengadilan ya, apakah pengadilan internasional atau apa, itu soal lain. Tapi ini NGO ya, saya juga baru ini dengar ada apa OCCRC itu ya, baru kali ini saya dengar gitu ya. Dan di Belanda itu memang banyak yang begitu. Nah saya kira sejauh ini ya, saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah untuk tujuan pertarungan apa gitu. Tapi kalau kredibilitas kebenarannya, saya kira itu masih sangat bisa dipertanyakan, apakah itu kredibel atau tidak. Karena orang siapa aja bisa bikin lembaga apa aja, kemudian membuat kampanye dengan cara yang saya kira semua orang bisa, asalkan ada biayanya. Untuk satu isu apa saja itu bisa. Ya. Dua lagi siapanya? Itu. Langsung. Sini Kompas TV, Pak mau menyambung lagi dari teman tim Iwan. Putusan tidak ada presidensial threshold kan, tapi kalau kita ingat kader NU banyak juga yang berkontribusi di partai politik. Mungkin ini membuka kesempatan buat NU mendorong juga kadernya. Atau yang kedua Pak, posisi arti kan juga rilis nama-nama 5 tokoh di tahun 2024. Salah satunya ada mantan presiden kita. Dari PBNU menanggapinya gimana? Gimana masyarakat harus bisa menanggapi hal itu, Pak? Ya, pertama soal threshold tadi itu ya, sekali lagi itu domain partai politik, silakan aja. Bahwa warga NU ada di mana, di semua partai politik, ya memang iya. Ya tergantung, kalau dia memang menonjol di partainya masing-masing bisa aja dia jadi calon gitu. Tapi ya jangan sampai tiba-tiba orang bikin partai cuma sekedar mau nyalon gitu kan. Nanti kan kasihan KPU-nya itu, kasihan yang nyoblos juga kalau calonnya kebanyakan. Jadi itu juga perlu dipertimbangkan. Ya silakan saja di proses ya. Hal ini oleh lembaga-lembaga yang memang
berwenang untuk itu, punya otoritas untuk itu, yaitu lembaga-lembaga politik, mulai dari partai politik ke DPR, MPR, dan pemerintah, ya silahkan saja. Nah kemudian soal itu ya, apa yang terkorup ya, tuduhan terkorup itu ya, ini kan begini banyak. Ini NGO yang wacana yang mereka lontarkan ini dasarnya apa, publik sebetulnya juga tidak terlalu mengerti, dan kita juga tidak tahu apakah ini cukup kredibel atau enggak gitu. Kalau yang menetapkan itu misalnya lembaga tribunal misalnya ya, pengadilan ya, apakah pengadilan internasional atau apa, itu soal lain. Tapi ini NGO ya, saya juga baru ini dengar ada apa OCCRC itu ya, baru kali ini saya dengar gitu ya. Dan di Belanda itu memang banyak yang begitu. Nah, saya kira sejauh ini ya, saya pribadi melihatnya sebagai bagian dari semacam kampanye politik saja, entah untuk tujuan pertarungan apa gitu ya. Tapi kalau kredibilitas kebenarannya, saya kira itu masih sangat bisa dipertanyakan apakah itu kredibel atau tidak. Karena orang siapa aja bisa bikin lembaga apa aja, kemudian membuat kampanye dengan cara yang saya kira semua orang bisa, asalkan ada biayanya. Untuk satu isu apa saja itu bisa. Ya. Jual lagi siapa ya? Itu tadi. Oh iya tadi. Perkenalkan, saya Ridwan dari CNBC Indonesia, Pak. Izin bertanya, Pak, tentang update terkait izin tambang, Pak. Rencana untuk eksplorasi dan produksinya dilakukan kapan? Kita sudah mulai, progresnya sudah sejauh apa, dan